Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ayub tahu ketika dia diuji dengan kebakaran, diuji dengan meninggalnya anak, diuji dengan penyakit, dia tetap bersabar, ikhlas menerima ujian. Nabi juga dapat ujian. Dia dapat dispensasi dakwah nabi, tapi dapat ujian dia. Tapi dia terima. Walaupun anaknya ini, itu permohonan iblis, permohonan iblis untuk menggoda supaya hatinya Nabi Ayub ini berubah. Ternyata tidak, dia bertahan dalam ujiannya. Nabi ini juga Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, bahkan diuji dengan 3 kegelapan. Gelap pertama di dalam perut ikan, gelap kedua di dalam laut, gelap ketiga di malam hari. 3 kali golap yang ditompoh oleh Nabi Yunus ternyata kalau idik kata orang idik yo. Dan dia ketika dalam perut ikan ini, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal karena meninggalkan kaumnya, berdakwah terhadap kaumnya, dan dia menyesal meninggalkan kaum tersebut. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan bagi dia. Ternyata apa? Dengan keikhlasan itu Allah masih beri bonus kehidupan baginya. Maka dari itu di dalam kehidupan kita dituntut keikhlasan, ya. Dalam kita beramal, walaupun amal kita kecil, tuntut keikhlasan. Walaupun kalau amal besar, ikhlas lebih bagus. Mudah-mudahan amal kita itu akan menjadi membawa ketika kita husnul khotimah. Allah akan perlihatkan rekamannya kepada kita ketika kita mau meninggal. Amal mana yang menjadi ahsanu amala? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi ahsanu amala kita tidak tahu. Dan ketika kita berpulang ke rahmatullah, hendaknya kita menjadi husnul khotimah. Maka husnul khotimah perlu keikhlasan. Sekalipun kita ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Nabi Musa kan gitu ya. Lah datang malaikat tu hanya minta apa ile? Minta tangguh ile no. Minta dispensasi ile. Wade mana mulai desiko. No desiko belah. Akhirnya Allah dicabut nyawa pun kata sesonang-sonangnya mati, model kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sesonang-sonang. Itu Nabi, boleh awak tak? Boleh awak. Itu pun harus ikhlas kita ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Kalau kita tidak ikhlas, maka ini tadi akan merusak amal-amal kita. Maka dari itu tergantung kepada keikhlasan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikhlas, maka akan menyesalah seumur hidup kita. Tapi kalau ikhlas akan ditotal, sekalipun yang kecil akan ditotal, bisa kelipatannya besar. Bahkan suatu ketika ada seorang budak, yang budak ini hari-hari membersihkan kebun kurma. Pagi hari dia dibekali 2 potong roti. Ternyata apa? Ketika dia suatu hari dia ingin memakan roti ini, datanglah seekor anjing. Ini sepertinya kelaparan, maka dia kasih sepotong roti itu. Setelah sepotong roti dia kasih, masih minta juga. Dan tidak biasa anjing datang di situ. Dia kasih lagi. Ternyata ada yang ngintip. Dia laporkanlah, orang yang ngintip ini melaporkan kepada tuannya. Sungguh dia melihat keajaiban pada anak ini. Kalau begitu biarlah saya yang membebaskan anak ini. Biarlah aku bebaskan anak itu, biarlah aku merdekakan anak itu, kata orang yang menengok itu tadi. Maka majikannya, apa kata majikan? Daripada engkau yang menyelamatkan, daripada engkau yang memerdekakan ini, lebih baik aku yang merdekakan. Karena dia yakin ketika merdekakan ini akan lebih besar pahalanya. Maka ini jadi orang yang nengok itu yang merdekakan, tuannya yang merdekakan. Kenapa? Inilah berkah ikhlas memberikan 2 potong roti sekalipun kepada binatang. Kepada binatang pun bisa membebaskan diri kita. Ikhlas kita 2 potong roti,
bisa membebaskan diri kita dari sebelumnya hamba saya menjadi orang merdeka.